Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemerintah menutup rekrutmen guru untuk pegawai negeri sipil mulai tahun 2021. Nantinya, Badan Kepegawaian Negara BKN hanya merekrut guru berstatus pegawai pemerintah untuk perjanjian kerja P3K atau kontrak. BKN menegaskan tidak akan ada lagi penerimaan guru lewat seleksi CPNS. Rekrutan guru sebagai pegawai pemerintah untuk perjanjian kerja P3K akan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan distribusi guru secara nasional. Pemerintah pun berencana menggelar tes pengangkatan P3K untuk 1 juta guru honorer tahun 2021. Ya, sementara itu keputusan pemerintah ini disayangkan Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G. P2G memandang keputusan pemerintah menutup rekrutan PNS sebagai prank akhir tahun. Rekrutan guru berstatus pegawai pemerintah untuk perjanjian kerja P3K disebut rentan terjadi diskriminasi terhadap guru dan melanggar undang-undang ASN. Ini berpotensi akan melukai hati guru honorer yang sudah lama mengabdi dan calon-calon guru ya di akhir tahun 2020 ini. Saya rasa ini prank untuk kawan-kawan guru. Kami melihat ada perlakuan yang diskriminatif terhadap guru-guru P3K. Khususnya misalnya rekrutmen guru-guru P3K ini kan sudah dimulai ya di tahun 2019 misalnya. Sejumlah 34.000 guru honorer yang lolos tes guru P3K sampai sekarang ya, sampai Desember ini belum ada NIP, belum ada gaji dari pemerintah. Dan untuk mengetahui lebih jauh alasan pemerintah menutup rekrutan guru PNS tahun depan, kita terhubung dengan pelaksana tugas Kepala Biro Humas BKN Pariono. Selamat malam Pak Pariono. Selamat malam. Oke, Pak Pariono, mungkin bisa dijelaskan apa sebenarnya alasan utama pemerintah menutup rekrutan guru PNS, lalu kemudian apa nanti yang menjadi pembeda tunjangan ataupun gaji antara guru berstatus PNS dan status P3K? Baik, seperti yang disampaikan Kepala BKN kemarin dalam konferensi pers bahwa saat ini ada semacam kekurangan guru di tempat-tempat atau daerah-daerah yang biasanya terluar, kemudian terpencil gitu. Karena ada kecenderungan dari para guru ini yang sudah diangkat menjadi PNS ini mereka meminta mutasi ke tempat ke kota atau ke wilayah Jawa, dan ini fenomena ini memang sering kali terjadi, dan sehingga distribusi PNS terutama guru ini menjadi kacau, sehingga setiap tahun daerah-daerah itu akan selalu kekurangan guru. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ini juga mengakomodir teman-teman tenaga honorer K2 yang kemarin itu tidak lolos passing grade gitu ya. Dan saat ini masih banyak jumlahnya, sehingga mereka dengan adanya rencana pemerintah merekrut 1 juta guru dengan P3K ini, mereka kemungkinan bisa masuk ke situ. Sehingga satu, kebutuhan guru terpenuhi, yang kedua juga teman-teman tenaga honorer sisa K2 juga bisa terakomodir di situ. Oke, Pak Pariono, tapi apakah dengan status P3K pemerintah tidak khawatir nanti kan bisa mengurangi minat masyarakat untuk menjadi guru? Apalagi kan kita tahu daerah-daerah terluar misalnya membutuhkan tenaga pengajar. Ya, kalau menurut saya karena dari sisi gaji tunjangan juga mereka tidak jauh berbeda dengan PNS gitu. Tapi yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda mungkin dari promosi karir gitu mungkin bisa berbeda, kemudian dari mutasi mereka kan tidak diatur untuk mutasi, misalnya dari daerah luar Jawa ke Jawa atau dari provinsi A ke provinsi B itu memang tidak diatur kalau mengenai P3K. Kemudian juga dari sisi pensiun mereka untuk saat ini memang tidak diatur itu, sehingga mereka tidak mendapatkan hak pensiun kalau diaturan. Oke, ada hak pensiun yang mungkin menjadi pembeda ya kalau status PNS itu dapat pensiunan. Tapi artinya yang sekarang statusnya PNS itu aman ya Pak? Mereka tidak akan dialihkan menjadi P3K? Betul, kalau sekarang statusnya itu sudah PNS, mereka tidak akan dialihkan menjadi P3K. Oke, Pak, ini formasinya ini hanya berlaku di 2021 atau seterusnya ya? Jadi kebijakan pemerintah itu kan ke depannya akan semakin banyak P3K dibandingkan dengan PNS. Strukturnya seperti itu. Sehingga kemungkinan kalau memang
rencana pemerintah ini berjalan dengan baik dan manfaatnya adalah dan dirasa manfaatnya lebih banyak, itu maka kebijakan ini akan diteruskan. Kemungkinan seperti itu. Pak Priyono, ini ada yang mempertanyakan tadi dari P2G. Dia bilang bahwa kenapa cuma guru yang ditiadakan sebagai CPNS, kenapa tidak profesi lain, misalnya seperti dosen. Bagaimana nanti roadmap-nya ke depan? Nah, ini juga arahnya ke depan itu tidak hanya guru saja, tetapi juga tenaga fungsional lainnya yang akan direkrut menjadi P3K. Sehingga PNS ini memang akan semakin berkurang dan kemungkinan di tahun-tahun yang akan datang semakin sedikit. Dan di negara-negara maju juga seperti itu. Jadi PNS-nya itu sedikit, tetapi jumlah tenaga seperti P3K ini memang yang lebih banyak dibandingkan dengan PNS-nya. Oke, lantas Pak, ini kan ada juga guru honorer yang pasti sedang menunggu punya status PNS begitu. Apakah mereka juga jadi mundur atau mungkin ya dengan adanya kebijakan ini di 2021 artinya mereka tetap menjadi P3K statusnya? Kalau yang lulus tes kemarin, sekarang kan sedang menunggu ditetapkan nomor induk P3K-nya. Ini kita tinggal menunggu dari usulan dari Pemda. Ini sekarang memang kita sedang proses untuk pemberian nomor induk P3K dan memang belum selesai karena memang usulan dari Pemda memang belum semuanya disampaikan ke PKN. Oke, artinya nanti profesi-profesi lain juga akan menyusul punya status P3K gitu ya Pak Priyono. Nah, satu sisi Pak, yang kita tahu kan pemerintah juga tengah mempersiapkan kemarin yang tidak terrealisasi bahwa gaji PNS katanya minimal 9 juta. Tapi satu sisi di sini katanya guru tidak lagi berstatus PNS. Nah, bagaimana kita menyimbangkan bahwa setiap profesi sama fasilitasnya, sama haknya? Kalau mengenai gaji kan itu memang perlu kajian lagi Mbak. Karena memang misalnya ada usulan dari BKN kemudian ke Menteri Menpan gitu. Kemudian itu kan kemudian harus mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan atau enggak anggarannya. Kemudian gaji antara P3K dan PNS itu tidak akan jauh berbeda. Sehingga misalnya gaji PNS itu 9 juta, kemungkinan gaji P3K juga sekitar seperti itu. Gitu. Jadi tidak akan jauh berbeda. Oke, baiknya di sini pemerintah telah menegaskan saudara bahwa CPNS guru sudah tidak ada lagi di tahun 2021 dan menyusul nanti profesi-profesi lainnya yang jelas untuk fasilitas mungkin yang tidak ditiadakan yang berkurang dari P3K adalah uang pensiun. Terima kasih Pak Priyono telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, selamat menyambut tahun baru.